Cek apakah suaranya sudah jelas Bapak Ibu yang hadir di Zoom pada hari ini. Boleh dicek Jelas, di Kak. kolom komentarnya, boleh dicek apakah suaranya sudah jelas. Jelas. Alhamdulillah. Ya, baik. Saya buka ya acara sharing akademi pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita dapat berjumpa lagi di acara sharing akademi pada hari ini. Eh, saya izin informasikan terlebih dahulu bagi Bapak Ibu, kakak-kakak semua yang bisa on cam, silahkan untuk open kameranya ya. Jadi supaya kita lebih nyaman gitu ya, bisa saling silaturahmi tentunya. Baik, gimana nih kabarnya Bapak Ibu, kakak-kakak semua pada hari ini? Sehat? Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillah ya. Semoga Bapak Ibu yang hadir pada Zoom pada hari ini dalam keadaan sehat dan semangat tentunya ya. Baik kakak-kakak, Bapak Ibu semua, eh, saya buka acara sharing akademi pada hari ini dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, tentunya sebelum saya mulai ke acara intinya nih ya, saya ingin menginformasikan dan tentunya mengucapkan terima kasih banyak kepada sponsor Sharing Academy, yakni Ashifa Peduli dan Badan Wakaf Ashifa yang telah mendukung kegiatan acara Sharing Academy pada hari ini. Dan tak lupa nih ya, bagi Bapak Ibu dan kakak-kakak yang dan masih bingung gitu ya, mencari tempat kemana nih saya harus menyalurkan zakat, infak, sedekah maupun wakafnya. Nah, tentu saja insya Allah difasilitasi oleh Ashifa Peduli dan Badan Wakaf Ashifa. Jadi jangan ragu lagi ya Bapak Ibu dan kakak-kakak semua. Baik, Alhamdulillah. Pada hari ini sharing akademinya berjudul Cegah Stunting Sejak Pranikah, Rencanakan Keluarga Sehat untuk Generasi Kuat. Nah, ilmu ini sangat penting banget loh untuk kita mengetahui nih rahasia kunci untuk mencegah stunting sejak sebelum menikah ya atau pranikah. Dan mari kita bersama-sama menjelajahi peran penting gizi sejak dini dalam mencegah stunting. Nah, pada webinar pada hari ini akan membahas materi tersebut. Jadi, stay tune terus nih ya Bapak Ibu Kakak semua. Nah, dan materi pada hari ini akan disampaikan oleh expertnya nih, yakni Ibu Ita Fitrotu Zakiyah SKM. Mungkin narasumber kita sudah ada di Zoom meeting pada hari ini. Assalamualaikum Ibu Ita. Salam. Assalamualaikum. Kedengeran nggak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ada Ibu Jelas suaranya. nggak Tapi suaranya? mungkin iya, mungkin ada sedikit ini ya, suaranya kurang terlalu jelas. Jelas ya? Ya, Jelas nggak? sudah jelas Ibu. Lebih jelas sekarang apa tadi? Lebih jelas sekarang. Oke. Iya. Bagaimana kabarnya Ibu Ita? Alhamdulillah. Saya cek Alhamdulillah. buka kamera nanti ya, bentar. Oh, baik. Mungkin masih bersiap-siap ya, Ibu. Ya. Sambil menunggu Ibu Itanya bersiap-siap, saya izin membacakan terlebih dahulu ya Ibu mengenai CV-nya. Boleh? Mangga teh. Iya, baik siap. Nah, Ibu Ita ini adalah seorang ahli gizi, promotor kesehatan, konselor ASI. Nah, ini sudah ditampilkan ya CV mengenai Ibu Ita. Saya izin membacakan. Nama Ibu Ita Fitrotu Zakiyah, usia 50 tahun, suami Mugi MS, eh, memiliki 3 orang anak ya, ada Fatin, Najwa, dan Aisyah. Pendidikannya ada D3 Gizi, S1 Kesmas, pelatihan yang terkait kesehatannya ada manajemen program kesehatan, konselor ASI dan fasilitator konselor ASI, konselor PMBA dan fasilitator PMBA, konselor MPASI juga. Pengalaman kerjanya,
Boleh agak ke bawah, Kakak Operator? Ya, di slide ke bawah. Baik, pengalaman kerjanya ada sebentar. Nutrisionis di klinik swasta di Karawang, terus nutrisionis di puskesmas di Purwakarta, terus ada juga nutrisionis di Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta, dosen tidak tetap di Akbid Bakti Nugraha, nutrisionis di Dinas Kesehatan Kabupaten Subang, promotor kesehatan di Dinas Kesehatan Kabupaten Subang, fasilitator PMBA Jabar, dan fasilitator konselor ASI Jabar. Ada pengalaman organisasinya juga, ada Persagi Cabang Subang atau Persatuan Ahli Gizi Indonesia, ada I, IAK, IAKMI mungkin ya, Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat, ada PPPKMI, Perhimpunan Promotor dan Pendidik Kesehatan Masyarakat, ada staf bidang Diklat Inkosuma, Induk Kosuma Indonesia, staf bidang Ekonomi PW Salimah Jabar, DPSD Dewan Pertimbangan Salimah Daerah Kabupaten Subang, WPUI Kabupaten Subang, PKK Pokja 3 Kabupaten Subang, GOW Subang 2018, dan BKMM ya kalau nggak salah ini, BKMM Subang 2018. Masya Allah ya, dan di sini juga ada nomor kontaknya Ibu Ita dan email serta Instagramnya. Oh iya, ini kita lupa hobinya, Masya Allah, masak, membuat kue, traveling, berteman, dan berorganisasi. Masya Allah ya, ini adalah CV dari Ibu Ita. Dan di sini ada informasi kontaknya juga, jadi boleh dicatat ya untuk Bapak Ibu, bagi yang akan mungkin bisa berkomunikasi nanti ya Ibu ya. Baik, Ibu Ita, apakah sudah siap? Mangga. Ya, baik. Alhamdulillah ya kita dengan expertnya nih ya membahas mengenai cegah stunting sejak pranikah. Nah, gak tunggu lama-lama lagi nih ya. Mari kita siapkan catatannya dan fokus terbaiknya untuk menyimak materi pada hari ini. Langsung saja kepada Ibu Ita, saya persilahkan untuk menyampaikan materinya. Ya. Izin share screen teh. Belum dia. Kenapa ini? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya jelas nggak teh? Soalnya ini lagi serak. Jelas, Jelas ya? jelas Ibu. Ya. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita semua mendapatkan izin dari Allah, ridho dari Allah untuk bisa bertemu, bertatap maya, meskipun jauh di mata, mudah-mudahan dekat di doa gitu ya. Semuanya amin. Salat dan salam adalah kita senantiasa sampaikan dan berharap Allah mencurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, keluarganya, para sahabatnya, dan seluruh umatnya yang istiqomah hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kita semua termasuk golongan orang-orang yang mendapatkan syafaat dari sisi Allah, dari sisi Rasulullah SAW. Teman-teman sekalian, ibu-ibu, adik-adik, ini ada apa lagi? Mungkin ada ibu-ibu juga, ada yang masih belum ibu-ibu, begitu calon ibu ya. Mungkin saya akan sapa secara umum aja ya, nanti mungkin teman-teman deh biar kita seolah-olah kayak seumuran gitu ya. Padahal mah seumuran pada masanya. Izin share screen dulu ya, teman-teman.
Terlihatkah? Masih loading ini. Ya, Oh, masih loading. ya. Oke. Sudah ada. Sebentar. Ya. Oh, kok jadi hatur nuhun. Sebentar. Sudah ada ya? Tapi sepertinya Ada. sinyal memang agak kurang bersahabat nih. Suara saya juga loading kayaknya. Gambar sama Iya. suaranya nggak samaan ya. Iya, agak Apa ini ya? kepotong-potong. Padahal biasanya lancar. Ikut-ikutan deg-degan kayaknya nih sinyalnya. Masya Allah, iya. Ini judul yang diminta oleh teman-teman dari panitia cegah stunting sejak pranikah, rencanakan keluarga sehat untuk generasi apa ya? Kuat. Oke, sebentar. Ya, ini saya tadi ya sudah disampaikan. Ada 4 poin yang akan kita diskusikan malam hari ini. Pendahuluan, kita akan mengenal tentang stunting, kemudian permasalahan yang ada di sekitar usia remaja dan pranikah, kemudian kesimpulan yang akan kita coba usulkan ya pada semua peserta, kira-kira sependapat atau enggak gitu ya, nanti kita lihat. Nah, untuk mengawali kajian kita pada malam hari ini, karena kita insya Allah ya semuanya mudah-mudahan bagian dari hamba-hamba Allah gitu. Jadi tidak terlepas dari bagaimana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita dalam surat An-Nisa ayat 9 ya, bahwa wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khaufu alaihim falyattaqullah wal yattaqulu qaulan sadida. Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraannya. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar ya. Memang ayat surat An-Nisa ayat 9 ini penggalannya karena diawali dengan ayat yang berkaitan dengan kewajiban seorang ahli waris untuk membagikan waris secara adil gitu ya. Jadi kalau dilihat dari satu ayat tersebut, jadi yang dimaksud dengan generasi lemah di sini nampaknya juga menunjukkan terhadap lemah dalam arti tidak sejahtera begitu ya, dari dalam keadaan tidak mampu. Jadi kita bukan hanya eh, lemah dalam arti keimanan, tapi juga dalam arti pendidikan, kemudian kesejahteraan ya, ekonomi itu juga termasuk yang harus kita persiapkan. Itu jangan sampai kita meninggalkan generasi yang seperti itu, yang lemah. Dan ini salah satu yang akan kita bahas adalah mengenai stunting. Jadi stunting itu salah satu indikator kalau nanti udah besarnya begitu ya, mereka itu akan menjadi generasi yang lemah. Nah, ini sekarang beranjak ke permasalahan atau apa yang akan terjadi kira-kira di 2045 ya. Dan ini diawali dari 2020 sebetulnya terjadi dominasi jumlah penduduk usia produktif. Nanti akan makin banyak ketika tahun 2023. Maka diistilahkan disebut dengan bonus demografi. Artinya apa? Ketika jumlah penduduk itu banyak yang usia produktif. Usia produktif itu kan artinya dia produktif dalam artian produktif pekerjaan, pendidikan, juga mungkin juga mereka juga orang-orang yang memang sudah pada menikah gitu ya di tahun itu. Banyak sekali jumlahnya. Dan pada saat itu nanti jumlah tanggungan usia tidak produktif itu lebih kecil. Artinya orang yang usia produktif itu menanggung orang yang tidak produktif itu lebih kecil proporsinya, sehingga sangat makanya disebut Indonesia emas. Karena apa? Karena pada saat itu
seandainya kualitas manusia Indonesia yang produktif itu bagus, maka luar biasa Indonesia itu ya. Nah, tetapi teman-teman sekalian, ibu-ibu sekalian, ketika gagal mempersiapkannya, artinya usia produktif di tahun itu sekarang itu adalah usia balita ya misalnya. Kalau balitanya stunting, kira-kira mereka akan jadi apa pada saat nanti itu gitu ya. Jadi tidak bisa jadi Indonesia emas kalau generasi bayi-bayi balita di saat ini mereka bukan merupakan balita-balita sehat ya, justru nanti malah menjadi istilahnya itu lost generation. Jadi generasi yang hilang. Orangnya ada tapi nggak ada produktivitasnya ya, itu. Kemudian Anda juga dijelaskan bahwa pada saat nanti proporsi penduduk ya bahkan dari sekarang juga sudah mulai nampak penduduk usia produktif itu sudah mendominasi ya. Jadi sekitar 69% itu usia produktif. Makanya sekarang kalau teman-teman atau ibu-ibu lihat ada sekolah yang sampai tutup gitu kan karena nggak ada muridnya, nggak ada anak kecil di desa itu gitu karena orangnya sudah pada remaja menjelang dewasa ya. Nah, tapi kita harus bijak menghadapi bonus demografi ini. Kita lihat bila bayinya berkualitas, sehat gitu ya, maka dia akan menjadi orang dewasa yang atau usia produktif yang berkualitas. Saya akan ambil contoh di sini gambar orang-orang yang mungkin kita bisa kategorikan orang yang berkualitas ya. Seperti ya, wah siapa sih yang meragukan kualitas beliau ya. Kemudian UAS juga sama. Kemudian ini ada satu akhwat, ini juga seorang daiyah muda yang masih kuliah sudah jadi ustazah. Sekarang sudah lulus dan beliau juga termasuk generasi yang berkualitas gitu ya. Dan kita berharap ketika bayi-bayi pada saat ini dilahirkan sehat, maka suatu hari ketika mereka jadi usia produktif, mereka akan menjadi generasi yang berkualitas. Dan ini perlu dipersiapkan sejak kapan? Ya, sejak remaja. Buat ibu-ibu yang sudah punya anak remaja atau buat teteh-teteh yang masih remaja atau usia dewasa awal, itu mesti memiliki persiapan yang matang sehingga ketika menikah itu siap dengan kondisi kesehatan yang baik, kemudian hamilnya sehat, lahir bayi yang sehat, gitu ya. Nah, kita lihat kondisi Indonesia saat ini. Tadi kan kalau stunting, jadi gimana ya nanti produktivitas kita ya? Kita lihat ini angka stunting Indonesia sejak tahun 2016 dari 34 orang dari kalau dibandingkan sama 100 ya, 34 dari 100 balita itu stunting menjadi saat ini 21,6%. Artinya 21 dari 100 balita itu menderita stunting. Kira-kira itu angka yang besar atau tidak ya? Cukup besar itu ya, 21. Berarti nanti hampir seperlima dari generasi produktif itu tidak menjadi generasi produktif lagi di usianya. Gitu. Target pemerintah pusat itu pengen 14% katanya tahun depan. Kalau lihat tren penurunannya dari tahun ke tahun ya, pengurangannya kira-kira cuma 3% ya. Jadi bisa nggak ya sampai 14% gitu kan? Dari 21 ke 14 itu kan 5 ya. Jadi wallahu alam, kita akan lihat apakah bisa atau tidak ya 2024 menjadi 14%. Bagaimana dengan Subang ya? Saya mengambil Subang karena kita ada di Subang ya. Subang itu menurun dari tahun kemarin 18%, sekarang 15. Kalau lihat lonjakannya, penurunannya sekitar 3%, mudah-mudahan untuk Subang 2024 turun menjadi 14% kurang gitu ya. Itu kalau berdasarkan survei nasional. Kalau berdasarkan pendataan lokal, ini ada di bawah, itu stunting itu sekarang presentasinya kecil hanya 1,8, tapi itu kan secara kabupaten. Kalau dilihat per desanya, itu ada loh desa yang angka stunting itu sampai 15%. Ya, dan itu 1,8 aja udah 1.600 balita. Jadi jangan bayangkan kecil, 1.600 itu sangat banyak ya ketika dia memiliki permasalahan stunting. Nah, masalah lain ya, nih kematian ibu. Kematian ibu itu teman-teman, ibu-ibu ya, di Subang itu bayangkan 1 sampai 2 ibu meninggal setiap 1 jam dan itu tertinggi di
tertinggi kedua di ASEAN. Jadi kemarin di Subang juga ya viral kan kematian ibu, kematian bayi sama ya. Kemudian pernikahan anak itu Indonesia tertinggi di ASEAN dan Subang angka pernikahan anaknya juga cukup tinggi teman-teman ya. Jadi di Subang itu pernikahan anak itu artinya anak itu di bawah 18 tahun ya. Itu sudah banyak yang menikah di Subang juga. Kemudian kematian bayi baru lahir ya. Ini juga tinggi, kematian bayi tinggi. Kemudian stunting juga tinggi di Indonesia. Tadi sudah kita lihat angkanya sekitar 20% atau sekitar ya 1 dari 4 anak mah 25 ya, sekarang sudah turun, ini mungkin angka yang sebelumnya. Kenapa tidak bisa bergeser ini slide-nya? Nah, sekarang mungkin bagi yang sudah hafal kita mengulang kembali, bagi yang belum kita coba belajar ya, stunting itu apa sih gitu kan. Jadi stunting itu kondisi gagal tumbuh ya. Gagal tumbuh pada anak balita. Jadi ketika disebut stunting itu biasanya ya balita. Kalau sudah seusia saya walaupun pendek nggak bisa disebut stunting. Cuma bisa dibilang pendek aja gitu, tapi tidak stunting. Kalau stunting itu di bawah 5 tahun yang disebabkan karena kekurangan gizi kronis. Jadi anak itu tidak sesuai dengan usia tinggi badannya. Paling mudah tuh kalau dibandingkan dengan teman-temannya. Dia misalnya dijajarin, kok dia lebih pendek ya gitu. Nah itu kemungkinan stunting. Tapi belum tentu juga. Karena harus dilihat lagi apakah dia pendeknya itu karena kekurangan gizi yang lama atau karena memang orang tuanya juga pendek-pendek gitu ya. Nah kemudian kekurangannya itu sejak kapan? Sejak bayi dalam kandungan pada saat awal terjadi konsepsi atau pertemuan dua sel, telur sama sel sperma, kemudian sampai dia 2 tahun. Dan baru kelihatan dia stunting itu udah 2 tahun loh. Jadi kalau belum 2 tahun itu kita belum bisa lihat dia stunting atau bukan. Jadi kondisinya itu kalau menurut saya agak krusial ya, penting. Artinya gimana ya, kok nggak ketahuan sejak bayi tapi tiba-tiba udah datang stunting. Artinya mencegah itu menjadi hal yang sangat penting. Supaya tidak terjadi dulu jadi stunting. Jadi jangan tunggu stunting, harus dicegah supaya tidak terjadi stunting. Ya, ini ciri-cirinya ya. Ciri-ciri stunting. Dia pertumbuhannya melambat. Artinya kalau anak bayi itu di posyandu ya, di puskesmas, di bu bidan, di dokter, itu suka diberi buku KIA. Di sana ada grafik pertumbuhan. Jadi kalau dilihat dari sana, pertumbuhannya itu tidak mengikuti garisnya gitu. Jadi malah turun atau naik tapi sedikit gitu ya. Kemudian wajahnya tampak lebih muda dari anak seusianya. Jadi kalau yang baby face ini stunting bukan ya. Kalau sudah tua mah baby face nggak stunting ya. Tapi kalau dia masih balita, tapi kok dia kelihatannya masih bayi gitu ya mukanya. Bisa jadi, walaupun itu belum tentu ya, harus dites lagi. Kemudian pertumbuhan giginya terlambat. Ya, jadi giginya tuh nggak cepat gitu tumbuhnya. Kemudian kemampuan fokusnya kurang ya, pendiam, tidak ceria, tidak tidak apa, jadi kalau anak yang sehat itu kan anak yang banyak bergerak, anak yang banyak ngacak-ngacak gitu itu anak yang sehat. Kalau yang stunting itu enggak, diem aja gitu ya, ciri-cirinya. Kemudian dia biasanya sering sakit teman-teman ya. Jadi kalau yang stunting tuh gampang sakit, kena orang yang nggak stunting misalnya ya dia kena hujan, nggak langsung pilek, nggak langsung batuk. Tapi kalau yang stunting itu langsung aja dia sakit ya. Nah, kemudian apa sih sebabnya? Tadi ya pertama ini kurang gizi. Jadi dia kurang makan, makannya nggak bergizi. Dari sejak ibu hamil ya. Ibu hamilnya makannya susah gitu, tidak tidak mau makan yang seimbang. Kemudian akhirnya janinnya tumbuh terlambat. Kalau sudah lahir diberikan MPASI, MPASI itu makanan pendamping ASI, itu tidak berkualitas. Misalnya ibu-ibu memberikan bubur pakai kecap aja gitu ya. Coba bubur sama kecap itu nilai gizinya apa gitu kan? Cuma asin aja, garam sama gula sama karbohidrat, tidak ada proteinnya. Kemudian anak atau bayi tidak diberi ASI eksklusif. ASI eksklusif itu usia 0 sampai 6 bulan hanya diberi ASI. Tidak dikasih susu botol ya, susu formula. Kemudian
pemberian ASINya tidak tepat. Misalnya ibunya salah memberikan ASINya ya, caranya kurang tepat. Nanti kalau ada yang mau dijelaskan, nanti saya jelaskan bagaimana cara menyusui yang tepat. Kemudian kurangnya pengetahuan ibu ya mengenai gizi sejak hamil. Nah, ini pengetahuan ibu sejak hamil kurang paham, itu juga diawali ketika remajanya. Jadi ibu itu sebelum nikah tuh nggak ngerti tentang kesehatan. Nikah we gitunya, sudah ada teh calonnya gitu ya, udah pengen nikah, nikah we. Padahal nggak paham kalau nanti hamil gimana ya gitu kan, nggak ngerti. Jadi, nah ini saat ini mungkin kalau yang belum menikah, kesempatan ya kita belajar supaya nanti kalau jodohnya datang, amin ya, yang masih jomblowati, jombloan ini mendapatkan jodoh. Jadi udah tahu, oh nanti kalau hamil saya begini ya gitu kan. Nah, kemudian terbatasnya akses pelayanan kesehatan. Jadi, dia nggak periksa kesehatan ketika hamil. Kemudian ternyata air bersih juga berpengaruh ya teman-teman, ibu-ibu sekalian. Karena apa? Makanan yang bergizi ya, kalau airnya kotor, sama aja percuma, makanannya tidak bisa diserap dengan baik ya. Airnya ada bakteri, airnya ada eh, mungkin ada zat-zat yang tidak baik buat kesehatan, itu akan mengurangi penyerapan zat gizi. Ini kita lihat beberapa konsep penyebab stunting menurut para ahli. Nah, ini dari UNICEF, ini udah lama sekali ya konsepnya tahun 90. Di ini kalau dilihat dari sini penyebabnya ada dua, ada penyebab langsung, ada penyebab tidak langsung. Nah, penyebab langsungnya itu adalah kekurangan asupan atau makanan ya yang bergizi. Kemudian tidak langsungnya adalah penyakit infeksi. Jadi penyakit infeksi juga disebabkan oleh perilaku ya tadi. Misalnya kemarin waktu COVID kita ya pada pintar tuh cuci tangan pakai sabun. Nah itu bisa saja perilaku tidak baik dalam makan gitu ya, tidak cuci tangan itu menyebabkan kita terkena penyakit infeksi. Yang paling mudah infeksi dari tidak cuci tangan itu adalah infeksi apa? Cacing ya. Cacingnya masuk jadi yang nanti makan itu cacing dalam tubuh kita bukan kita sendiri yang menyerap. Kemudian ada juga penyakit infeksi terjadi karena anak atau bayi tidak mendapat imunisasi. Ada penyakit-penyakit yang bisa dicegah dengan imunisasi. Hal ini juga disebabkan, kemudian ada juga di rumahnya nggak ada makanan yang bergizi karena nggak punya makanannya. Keluarganya memang tidak mampu, tidak bisa beli makanan sehat gitu kan. Nah ini juga merupakan salah satu penyebab teman-teman karena memang sebagian besar dari balita yang stunting itu memang berasal dari keluarga tidak mampu. Kemudian juga bagaimana misalnya ya keadaan global artinya kemiskinan yang meluas, kemudian kesempatan kerja yang kurang. Jadi ayah tidak bekerja, yang bekerja ibunya. Ayahnya kan ngasuhnya beda sama ibu ya. Walaupun ibunya punya uang, tapi kalau ayahnya nggak bisa ngasuh, jadi anaknya bisa stunting juga. Sekarang kan orang-orang yang bekerja itu di pabrik kebanyakan yang diterima perempuan kan. Laki-laki jarang yang diterima. Ya ini juga menjadi salah satu penyebab. Nah, ini menurut WHO hampir sama ya. Ada dua juga dari makanan dan dari kebutuhan meningkat, kebutuhan gizi meningkat karena dia sakit gitu. Jadi sama tadi juga sakit kan penyebabnya. Sakit tapi nggak makan, nggak cukup makannya. Ya iya nanti jadi stunting. Ini dari Prof. Damayanti, beliau seorang ahli yang dokter spesialis anak yang konsen sekali kepada masalah stunting. Juga sama mengatakan hal yang sama ya. Jadi anak sering sakit, kebutuhan gizinya meningkat tapi tidak ada makanannya. Akhirnya jadi stunting ya. Nah, ini di Subang nih ya, kita pernah melakukan audit kasus stunting. Contoh ini ya, contoh aja 8 kasus. Kita lihat dari calon pengantin. Jadi yang di audit atau dianalisa itu bukan hanya balitanya tapi juga calon pengantin. Apalagi kita sekarang berbicara tentang pranikah ya. Ternyata calon pengantin yang dianalisa itu mereka itu usianya terlalu muda. Jadi di bawah usia yang sehat gitu ya. Kalau sehat menurut pernikahan itu kalau perempuan itu 21 tahun. Kalau laki-laki 25 tahun itu dianggap ideal untuk menikah. Kalau yang sudah lewat 21 bukan berarti tidak ideal ya. Nanti akan ideal pada waktunya. Ya. Sekarang
usia terlalu muda, itu biasanya di bawah 18 tahun. Lalu IMT atau indeks massa tubuh itu proporsi berat dan tinggi badannya tidak ideal, artinya dia kurus gitu, sangat kurus. Nah, ini nanti beresiko kalau dia hamil, hamilnya nanti bayinya yang lahir jadi stunting. Kemudian terpapar asap rokok. Dia tidak merokok, tapi mungkin calon pasangannya merokok ya. Kemudian tidak mengetahui tentang kesehatan dan gizi. Lihat dari ibu hamil, hamilnya terlalu tua. Terlalu tua itu di atas 35 tahun. Jadi teman-teman, ibu-ibu sekalian, hamil itu upayakan di bawah usia 35 atau paling maksimal itu 35 tahun. Supaya tadi tidak lahir bayi yang stunting. Kemudian ibu hamil juga itu ternyata anemia. Anemia itu kurang darah. Kemudian dia juga punya penyakit diabetes ya. Terlalu muda, ya hamilnya masih usia di bawah 18 tahun. Kebayang nggak sih, usia 18 tahun, dia aja masih butuh buat tumbuh bagi tubuhnya sendiri, dia harus membesarkan bayi dalam kandungannya. Itu luar biasa ya. Kemudian kek itu kurang energi kronis, artinya dia kurang gizi dalam waktu lama. Cirinya itu tangannya kecil, ya bukan jarinya ya, tapi lingkar lengan tangan yang atasnya tuh kecil banget, di bawah 23,5 senti. Nah itu beresiko akan melahirkan bayi yang stunting. Dia juga terpapar asap rokok juga sama. Kemudian pada ibu nifas ya, ibunya perokok pasif, artinya suaminya merokok, pengetahuan gizinya kurang, kemudian terlalu tua melahirkan, terlalu banyak melahirkan, dan hipertensi pula, kebayang ya, terlalu tua, terlalu banyak. Terlalu banyak ini dengan jarak yang dekat lagi ya. Kondisi ibu tidak sehat pada saat hamil. Akhirnya dia berisiko melahirkan bayi yang stunting. Ini yang kasus 2 ini ibunya melahirkan memang bayinya udah stunting. Kemudian yang badutanya suspek kelainan jantung, riwayat diare berulang, jadi dia diare terus gitu kan. Juga ada gejala TBC dan ada juga yang lahir prematur atau BBLR ya. Ini jadi kalau dilihat dari ini, teori yang tadi itu sama dengan realita di lapangan ya. Penyebab stunting itu ya ini, dari perilaku, pengetahuan, kemudian eh, hamil apa namanya kena infeksi ya, di sini juga ada yang kena infeksi. Apa sih akibatnya kalau stunting? Ini terganggu perkembangan otak dan kecerdasan, terganggu pertumbuhan fisik, dan gangguan metabolisme dalam tubuh. Jadi tubuhnya tidak bisa menyerap makanan dengan baik. Kemudian menurunnya kemampuan kognitif. Jadi biasanya kurang pinter ya. Kalau kita nggak bilang bodoh lah ya, yang stunting itu nggak kurang pinter. Jadi mungkin terutama dalam hal yang berkaitan dengan yang matematis ya biasanya seperti itu. Kemudian prestasi belajarnya juga kurang, menurunnya kekebalan tubuh sehingga mudah sakit. Lalu pada masa dewasa, anak-anak yang stunting itu nanti beresiko penyakit tidak menular, yaitu diabetes, kegemukan, jantung gitu ya, dan lain-lain. Jadi jangan dikira waktu kecilnya stunting, udah gedenya malah obesitas. Ya kan dia pendek, ya pendek. Terus sudah besar kan makannya jadi banyak tuh misalnya karena udah tinggi ya nafsu makannya udah tidak susah makan. Ya bisa jadi dia jadi kegemukan ya sampai obesitas sudah dewasanya. Lalu permasalahan yang ada, nah kita lihat ini tadi yang saya sampaikan EMT ya. Jadi teman-teman, ibu-ibu sekalian, ini EMT itu proporsi tubuh kita antara berat dan tinggi badan. Jadi kalau nanti dihitung tuh kalau kita kurang dari 17 kita berarti kekurangan berat badan tingkat berat ya. Kemudian apa yang terjadi pada usia remaja itu biasanya mereka pola makannya tidak seimbang ya. Jajannya seblak gitu kan. Basreng gitu, cireng, nukarar itu ya, tidak seimbang. Kemudian aktivitas fisiknya juga kurang atau berlebih. Kemudian tinggi konsumsi gula ya kan. Sekarang di mana-mana ada gerai teh poci. Minum makannya apa minumnya teh manis gitu kan. Nah, itu nanti mengakibatkan banyak, bisa dia kurang darah. Berat badannya bisa kurang, berat badannya bisa lebih, bisa obesitas, bisa kurang energi kronis dan bisa juga kena diabetes di usia muda, ya. Zaman dulu orang diabetes mah udah tua-tua, sekarang yang muda juga banyak yang diabetes. Kemudian masalah lain, stres. Karena stres pekerjaan, stres kuliah gitu kan, akhirnya banyak makan dan tidak waktu makan akhirnya berat badannya berlebih.
atau juga kurang istirahat, makan tidak seimbang, tekanan darah bisa tinggi juga tuh. Penyakit tidak menular jadi kena tuh ke anak yang ke remaja dan pranikah. Mager nih main HP terus ya. Ini juga bisa menyebabkan ansos dia ya nantinya. Jadi lebih lebih dekat ke yang jauh daripada yang dekat sebenarnya gitu. Jadi di depannya ada orang gak kelihatan dia WA-an sama yang di HP. Orang yang di sebelahnya dicuekin, dia ansos. Padahal dari dulu kita belajar manusia itu makhluk sosial ya, bukan makhluk ansosial. Kemudian teman-teman, ibu-ibu sekalian, pada remaja juga, terutama remaja perempuan, dia ada namanya body image. Body image itu selalu merasa gemuk gitu. Takut gemuk, takut gemuk kayak mama, takut gemuk kayak Umi gitu ya. Aku maunya langsing. Akhirnya yang terjadi adalah status gizinya kurang atau kurus ya. Kemudian ada juga sebagian yang memiliki masalah psikis, anoreksia dan bulimia. Anoreksia itu ketakutan makan, bulimia itu dimuntahin lagi kalau makan. Karena takut jadi gemuk. Nah, ini udah masalahnya bukan itu, udah sakit jiwa nih ya, ODGJ. Orang dengan gangguan jiwa. Wallahu alam itu termasuknya mungkin tidak berat ya, tapi sedang. Lalu bagaimana upaya pencegahannya? Belum bisa bergeser ya. Kita lihat di sini ada siklus ya. Dia bergeser sendiri ya. Nah, kalau lihat dari sini, periode emas itu pada 1000 hari pertama kehidupan. Pada saat pertama kali hamil sampai 2 tahun ya. Jadi kalau pada saat itu selamat, diawali dengan persiapan kehamilan yang baik ya. Pada saat ibu menikah, teman-teman menikah, kemudian hamilnya sehat, maka pada saat hamil lulus gitu kan, berat badannya naik dengan cukup baik, kemudian lahir bayinya di atas 2,5 kilogram, maka dia akan lahir bayi yang sehat, kemudian tumbuh berkembang dengan baik, maka insya Allah tidak akan jadi stunting. Tapi sebaliknya, kalau lahir bayinya di bawah 2,5 kilogram, kemudian pada saat usia sampai 2 tahunnya tidak terjaga dengan baik, kemudian dia akan tumbuh menjadi remaja yang mungil. Nah, mungilnya itu mungil karena stunting, bukan karena keturunan gitu ya. Kemudian dia akan nanti kan dia juga akan menikah. Nanti gitu lagi. Terus saja seperti itu, maka harus diputus. Di mana diputusnya? Yaitu sejak remaja. Sebelum kita hamil, persiapkan diri supaya kondisi kita fit, sehat sebelum sebelum menikah terutama ya. Nah ini siklus kehidupan kita ya teman-teman, ibu-ibu sekalian. Mungkin di antara yang hadir di sini ada yang sudah melewati masa-masa ini. Ada yang sudah jadi kakek nenek, belum ya. Saya udah tapi nenek cucu gigir. Ada yang mungkin juga belum menikah. Nah, kalau lihat dari sini, setiap tahap kehidupan mempengaruhi tahapan selanjutnya, ya. Dan setiap tahap kehidupan itu istimewa dan penting. Jadi, jangan abaikan di mana tahapan kita berada. Ketika masih kecil, manfaatkan dengan baik ya. Ketika sudah dewasa, remaja sama, semuanya penting. Bukan hanya masalah kesehatan, tapi juga masalah hal-hal lain ya. Ini harus diputus rantainya sejak awal, sejak remaja atau pranikah. Apa upayanya pertama? Edukasi, kesehatan, dan agama ya. Pelayanan kesehatan remaja dan calon pengantin. Karena teman-teman sekalian, menikah itu perlu perencanaan. Tidak bisa dinikahkan karena married by accident. Nggak bisa. Ya, kalau seperti itu udah yang namanya MBA, hamilnya aja nggak ditunggu-tunggu gitu kan. Malah mungkin marah, benci, dan lain-lain. Akhirnya apa yang terjadi? Bayinya ditelantarkan. Kemudian remaja pranikah akan menjadi remaja yang memiliki status gizi yang baik, kemudian juga memiliki pengetahuan yang baik tentang kesehatan sehingga mereka hamil dalam usia ideal, status gizi yang baik, maka lahir bayi dengan berat badan yang normal dan panjang badan yang normal, terhindar dari resiko terkena stunting. Nah, kemudian yang kedua, penuhi gizi seimbang, ini literasi ya. Jadi teman-teman, ibu-ibu sekalian, makan yang betul itu yang seperti ini ya. Namanya isi piringku. Nah, setengah piring
itu dibagi dua ya, piringnya bagi dua dulu. Setengahnya diisi buah dan sayur, setengahnya diisi lauk dan karbohidrat atau sumber makanan pokok. Jadi makanan pokoknya itu 2/3 dari setengah piring. Sayurannya sama dengan, jadi kalau ngambil sayur itu mesti sama dengan banyaknya nasi. Tapi rata-rata kita nasinya 2 centong, sayurnya sesendok gitu kan. Bahkan sebagian besar usia remaja dan dewasa awal tuh nggak suka sayur. Dia kayaknya nggak suka gitu sama sayuran. Jadi ya udah cuma nasi sama lauk saja misalnya. Itu tidak seimbang ya. Nanti kayak tadi tuh akibatnya. Nah, ini contoh realnya tadi kan gambar ya, ini real contoh. Seperti ini komposisinya. Jadi ikannya itu ya satu aja, nggak usah dua, tiga, empat gitu ya. Kemudian yang banyak ya sayurnya dengan buah. Ya. Seperti itu. Lalu jangan lupa minum minimal 8 gelas sehari. Kemudian cuci tangan menggunakan sabun dengan air mengalir. Kenapa? Karena dengan mencuci tangan dengan tepat itu kita akan terhindar dari salah satu infeksi, ya, infeksi penyakit yang menular melalui tangan kita. Kemudian jangan lupa dalam gizi seimbang itu ada aktivitas fisik. Jadi teman-teman, ibu-ibu sekalian, jangan makannya seimbang tapi mager juga gitu. Jadi aktivitas fisik itu penting minimal 30 menit sehari. Mau olahraga ataupun melakukan pekerjaan rumah. Ya, yang penting 30 menit harus bergerak ya. Jangan tidur terus gitu ya. Eh, Nanti bangunnya keduluan sama ayam. Makanya kata orang tua dulu, rezekinya dipatok ayam, karena ayam udah duluan, kita masih tidur ya. Dan itu sangat dianjurkan dalam kesehatan, sebagaimana dianjurkan juga dalam Islam, bahwa habis subuh nggak boleh tidur lagi kan gitu ya. Nah, teman-teman juga, bukan hanya teman-teman, pasangan usia subur, wanita usia subur juga bisa melakukan screening layak hamil melalui aplikasi Cash Chatin. Silakan download di Play Store ada. Jadi download di Play Store Cash Chatin. Nanti di situ tuh akan dikasih tahu, oh kita tuh layak hamil atau tidak gitu ya. Kalau kita layak hamil berarti kita boleh nikah gitu. Artinya sudah bisa menikah. Kalau belum layak hamil, menurut aplikasi ini, berarti kita jangan menikah dulu. Usianya belum pas mungkin ya. Nanti dikasih rekomendasi di sana apa sebetulnya yang terjadi pada kita ya. Nanti ditanya penyakitnya segala macam. Ini contoh yang punya saya nih ada. Saya sudah download dan sudah mengisi identitas. Lalu jawabannya adalah seperti ini. Nah, ini jawabannya. Apa Cina? Disarankan Anda tidak hamil karena sangat berisiko. Anda memiliki dua peringatan. Satu, usia di atas 35, Anda sangat berisiko mengalami kehamilan tidak sehat yang mempunyai dampak terhadap kesehatan ibu, terjadi pendarahan, hipertensi dalam kehamilan, dan janin, menyebabkan berat badan bayi lahir rendah. Jadi usia 35 tidak disarankan hamil. Saran sebaiknya berkonsultasi dengan tenaga kesehatan. Kemudian IMT di atas 25 sampai 27 Anda mengalami kelebihan berat badan. Jadi ketahuan kita berat badannya kurang atau lebih itu dari aplikasi ini. Jadi ibu-ibu, teman-teman boleh silakan nanti download di Play Store aplikasi kok Chatin ya, Cash Chatin kalau nggak salah namanya ya aplikasinya. Pokoknya ada di Play Store. Saya juga pengen tahu ya, penasaran. Akhirnya mengisi data di sana. Kita akan bisa deteksi kita tuh punya penyakit apa gitu ya yang selama ini diderita. Nanti dia akan menjawab bisa hamil atau tidak. Rekomendasi atau kesimpulan pada hari ini yang pertama, nah itu. Nah, stunting merupakan masalah yang harus menjadi perhatian semua pihak. Ini masalah dunia ya, bukan masalah Subang aja. Kemudian perlu peran dari semua pihak, pencegahan stunting lebih mudah, lebih murah, dan memang harus dicegah, jangan sampai mengobati, karena kalau mengobati itu sulit. Pengobatan stunting tidak akan mengembalikan dampak yang terjadi kembali normal 100%. Ya. Mungkin pendek bisa jadi tambah tinggi, tapi kecerdasan sudah tidak bisa direvisi.
Kemudian pencegahan stunting perlu dilakukan sejak dini, yakni sejak remaja atau sebelum menikah, pranikah, dan dilanjutkan sampai anak usia 2 tahun ya. Nah, terakhir ada pantun nih, ntar bilang cakep ya Teh Eva ya. Siap-siap, Ibu. Gajah bunting terjebak di sawah. Cakep. Antrasi di Kota Bekasi. Cakep. Cegah stunting sejak pranikah, lahirkan generasi berprestasi. Masya Allah. Antrasinya jauh banget ya. Anak kecil main di selokan, Cakep. bapak lelah mencari di sawah. Langkah Cakep. kecil ini kita lakukan, berharap Allah memberi berkah. Nah, Berkah. ini slide yang ditunggu-tunggu ya. Hatur nuhun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Alhamdulillah ya Bapak Ibu kakak semua, ini adalah ilmu yang sangat bermanfaat bagi kita semua ya, tentunya bagi kakak-kakak yang akan menikah nih ya, ini ilmu yang sangat penting dipersiapkan tentunya, dan itu ada hal yang menarik banget ya Ibu, tentang ada baru tahu ya saya juga mengenai aplikasi Keschatin itu wajib banget di-download bagi para calon ibu ya untuk mengecek gitu. Masya Allah. Dan tentunya sekarang kita akan membuka sesi tanya jawab bagi Bapak Ibu, kakak-kakak semua yang ingin bertanya kepada Ibu Ita, silahkan untuk menyampaikan pertanyaannya bisa melalui chat atau langsung bisa raise hand dan open kamera atau open mic juga boleh. Silahkan bagi Bapak Ibu atau kakak-kakak yang mau bertanya, silahkan. Ini sudah ada ya? Kak Alifah. Masya Allah. Silakan Kak Alifah mau bertanya. Bismillahirrahmanirrahim. Suaranya terdengar nggak? Terdengar ya? Terdengar ya? Oke, Bismillah, izin bertanya. Izin bertanya kepada Ibu Ita. Nah, tadi sebenarnya tuh agak sedih karena beberapa pertanyaan tuh udah dijawab ya pas materi, tapi pengen lebih dalam lagi gitu. Kalau misal udah terlanjur stunting, apa yang harus dilakukan gitu sebagai orang tua gitu kan? Kalau melahirkan anak yang stunting, eh, apa gitu yang harus dilakukan kan setiap orang punya harapan gitu ya. Kayak pengen anaknya pulih lagi kayak orang-orang gitu. Karena mungkin sebelumnya nggak menyadari tentang stunting itu apa, jadi mereka nggak melakukan pencegahan gitu kan. Itu pertama. Jadi apa pengobatannya yang bisa dilakukan atau upaya apa yang bisa dilakukan untuk mengobati stunting itu ada nggak sih sebenarnya upayanya gitu. Nah terus orang yang pertanyaan kedua, orang yang kecilnya stunting terus gede kan, eh, apa namanya, ada kemungkinan nggak orang yang stunting tuh melahirkan anak yang stunting juga? Atau ada kemungkinan, misal ibunya tuh stunting, terus menikahlah dengan orang yang normal gitu ya, nggak stunting. Kira-kira ada peluang mereka memiliki anak yang nggak stunting atau malah bakalan stunting gitu? Jadi udah terlanjur stunting, bakal stunting terus apa gimana gitu? Itu pertanyaannya. Terima kasih. Baik, mungkin langsung dijawab aja ya Ibu untuk Ya, pertanyaannya. ya. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih pertanyaannya. Luar biasa ya. Jadi kalau untuk sudah misalnya anaknya stunting ya, balita. Gimana ya, harus dirujuk. Bahkan bukan hanya pada saat dia sudah ketahuan stunting, tapi ketika sudah ada tanda-tanda. Misalnya berat badannya tidak naik 1 kali. Nah itu kalau tidak naik 1 kali saja, jangan santai ibunya itu. Langsung dirujuk ke tenaga kesehatan atau ke fasilitas kesehatan. Mau ke puskesmas, mau ke dokter, mau ke rumah sakit. Pokoknya dirujuk. Anak tidak naik berat badan 1 kali ketika balita itu harus cepat dirujuk. Kalau sudah terlambat, karena kan dia tidak ditimbang tiap bulan, misalkan harusnya timbang tiap bulan ya balita itu. Dia tidak, misalnya karena rumahnya jauh, terus tahu-tahu kurang gizi, stunting aja gitu ya. Udah terlanjur itu berarti harus ditangani juga, dirujuk juga sama, dilaporkan ke petugas kesehatan terdekat. Kalau di Subang itu atau di setiap daerah di Indonesia juga punya bidan desa ya, semuanya punya. Nanti dibawa ke Bobidan, nanti dibawa ke Bobidan, bawa ke puskesmas, bawa ke rumah sakit. Ada terapinya untuk memberikan nutrisi khusus untuk anak-anak stunting. Tidak bisa diobati
oleh kita sendiri, jadi mesti dibantu oleh tenaga medis. Kemudian untuk itu kan untuk ininya ya, untuk ketertinggalan nutrisinya. Tapi kalau untuk kecerdasannya bisa dilakukan stimulasi. Jadi diberikan stimulan ya. Ibunya harus leken gitu ya, bukan hanya tenaga kesehatan, tapi ibunya harus bisa merangsang kecerdasannya supaya apa meningkat lah gitu ya. Walaupun itu hanya 30% ya bisa pulih kecerdasannya itu. Tidak bisa kembali seperti anak-anak yang tidak stunting. Karena eh, pe- karena pada saat terjadi kerusakan itu pada otak. Jadi sulit kalau udah otak yang kena itu susah istilahnya itu irreversible ya, nggak bisa disembuhin gitu. Tapi mungkin setidaknya bisa diperbaiki 30%-nya. Kemudian apakah seorang yang stunting nanti bisa melahirkan anak yang stunting lagi nggak ya? Secara teori yang mempengaruhi kesehatan itu kan ada lingkungan, ada pelayanan kesehatan, kemudian ada perilaku dan ada keturunan. Nah, keturunan itu berpengaruh 10%. Jadi bisa berpengaruh tapi kecil gitu ya. Jadi yang lebih berpengaruh itu nanti lingkungan. Artinya apa? Makanan, kesehatan ibunya, kemudian ibunya itu perilakunya baik atau tidak dalam kesehatan gitu. Kalau misalnya ibunya tidak berperilaku baik misalnya ya, pada saat punya bayi anaknya disuapin dia nggak cuci tangan pakai sabun, terus dia nggak punya jamban yang bersih, airnya tidak ada yang bersih gitu seperti itu juga akan berpengaruh terhadap stunting. Tapi kalau ibunya dia stunting, tapi dia udah terstimulasi nih selama perkembangan dia sampai usia remaja misalnya, jadi pinter lah misalnya. Memang dia akan pintar, tapi tidak pintar 100% sesuai potensi awal dia. Jadi lumayan lah gitu ya. Eh, Karena dia dirangsang terus, distimulasi terus, akhirnya kecerdasannya meningkat. Kemudian dia menikah. Nah, kan dia punya pengetahuan tuh ya. Jadi bisa dia mencegah lahir anak stunting dengan cara tadi. Perbaiki perilakunya, perbaiki pola hidupnya, kesehatannya, gizinya, maka insya Allah nanti bayinya tidak akan lahir stunting. Nah, kemudian kalau sudah terjadi, ya tadi dirujuk, diobati dan itu harus segera. Jangan nunggu stunting, tapi ketika berat badan tidak naik satu kali langsung dibawa ke tenaga kesehatan. Insya Allah seperti itu. Mungkin ya semoga tidak puas. Nanti belajar lagi ya. Kalau tidak puas belajar sendiri. Terima kasih. Eva, ada pertanyaan di chat sepertinya nih. Oh iya, Masya Allah. Sebelumnya Kak Alifa gimana sudah terjawab ya pertanyaannya? Oke, Alhamdulillah. Oke, ada pertanyaan di kolom chat. Eh, saya bacakan ya Ibu. Bismillah, izin bertanya Bu, bulan lalu ada ibu hamil terindikasi stunting. Pertumbuhan kehamilan di bulan ke-7 hanya naik 4 bulan. Kemudian diberi stimulus gizi tambahan dan alhamdulillah bayinya lahir 3 kilogram. Apakah bayinya bisa dikatakan normal atau masih harus terus dipantau karena ibunya terindikasi stunting saat masa kehamilannya? Iya. Nah, gimana? Alhamdulillah, terima kasih pertanyaan yang bagus ya. Ini kalau sudah diberikan intervensi pada saat hamil dengan nutrisi yang baik, kemudian lahirnya bayi 3 kilo kan. Panjangnya berapa ya? Boleh tahu nggak? Panjang waktu lahirnya berapa senti, Ibu? Nah, kalau panjangnya di atas 48, berarti itu aman. Insya Allah tidak akan berisiko stunting. Tapi kalau panjang lahir dengan berat 3 kilo, panjangnya di bawah 48, misalnya 46, 47, itu kemungkinan berisiko terjadi stunting lagi nantinya si bayinya itu ya. Jadi, tapi kalau masalah pemantauan itu harus terus dilakukan. Setiap bayi itu harus dilakukan pemantauan minimal sampai 5 tahun. Jadi harus dipantau terus setiap, oh 47 ya. Ya kalau 47 berarti beresiko Ibu ya, beresiko stunting. Tapi karena masih di bawah 2 tahun, kan stunting itu bisa dicegah di bawah 2 tahun. Kalau sudah 2 tahun udah nggak bisa karena dia sudah melewati batas ya. Jadi pencegahannya sampai 2 tahun. Jadi kalau kondisi seperti ini, berat 3 kilo, tingginya 47, berarti pemantauan tetap dilakukan karena bayinya beresiko stunting. Tapi insya Allah kalau pemantauannya ketat, rutin, terus diberikan gizi yang baik, ibunya juga menyusuinya baik dan seterusnya, itu nanti pada saat 2 tahun dia tidak akan stunting, insya Allah ya, karena masih di bawah
2 tahun. Itu bisa dilakukan pendampingan ya secara intensif. Jadi ibu yang hamil ini mesti setelah punya bayi harus selalu diperiksa setiap bulan, kemudian konsultasi dan memberikan makanan yang tepat gitu untuk bayinya ketika sudah berusia 6 bulan sampai 2 tahun. Diberikan MPASI-nya masih tepat. Terima kasih Ibu Bu Eli, terima kasih pertanyaannya. Baik, ya, alhamdulillah ya, mungkin semoga bisa terjawab dari pertanyaan Ibu Eli, alhamdulillah. Mungkin bagi Bapak, Ibu, atau kakak-kakak semua yang masih ingin bertanya atau masih penasaran nih mengenai materi cegah stunting ini, silakan untuk bertanya di kolom komentar atau ada yang mau langsung raise hand juga boleh. Oke. Mungkin sambil menunggu boleh. Oke, ada dari Ibu Nur Komala Ekasari. Silakan Ibu. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Bu, menarik sekali nih materinya ya, apalagi terkait stunting pranikah ini tuh kan jarang banget ya dibahas. Apalagi waktu dulu saya yang dapat dari Depak itu yang kuliah pranikah ya, yang di KUA itu kan nggak ada pembahasan tentang stunting ini ya. Jadi menarik sekali nih kalau materi ini bisa masuk ke dalam salah satu materi yang disampaikan di kuliah pranikah KUA nih ya untuk mengedukasi yang lain. Nah, yang ingin saya tanyakan ini terkait sering sekali dikaitkan stunting ini adalah dengan ibu yang kekurangan zat besi, Bu. Katanya kalau yang sebelum nikah itu udah sering anemia, maka pada saat hamil dan anaknya pun itu akan berpotensi stunting. Nah, ingin saya tanyakan mengapa demikian ya, Bu? Apa kaitannya zat besi dengan stunting ini gitu? Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Terima kasih Bu Eka ya dipanggilnya ya. Benar, Atau Bu. Iya Bu Eka, terima kasih. Pertanyaan yang sangat luar biasa ini ya. Gini, sebetulnya zat besi pada ibu hamil itu menjadi penting karena berdasarkan penelitian dari berbagai ahli dari dulu gitu ya, ibu hamil di Indonesia terutama, itu memang sebagian besar menderita kekurangan zat besi. Jadi memang dari zat besi anemianya itu kan anemia itu ada yang dari zat besi, ada yang dari apa namanya asam folatnya gitu ya. Jadi dan ada juga yang anemia karena penyakit kelainan darah. Nah, karena itu maka diprogramkanlah suplementasi zat besi pada ibu hamil. Sekarang malah dulu kan 90 gitu, sekarang minimal 90 tablet tapi dianjurkan selama kehamilan. Jadi kalau 9 bulan berarti 9 kali 30. 270 tablet berarti harus diminum. Nah, itu karena diindikasikan ibu hamil itu menderita anemia atau kurang darah. Dan sebetulnya ini untuk mengurangi resiko perdarahan pada saat melahirkan. Ya, karena seorang ibu hamil yang anemia itu berisiko sekali pendarahan melahirkan, kemudian pendarahan itu adalah salah satu penyebab utama kematian ibu juga gitu ya. Jadi memang kaitannya ke kematian ibu. Lalu bagaimana hubungannya dengan zat besi? Dengan stunting ya. Sebetulnya zat stunting itu kan lebih pada bagaimana kebutuhan protein hewani terpenuhi pada ibu dan bayi. Nah, ketika ibu hamil memiliki konsumsi protein yang tinggi, protein hewani yang tinggi, itu kan mengandung zat besi yang tinggi. Protein hewani itu banyak sekali zat besinya ya. Misalnya daging merah, terutama daging merah ya, ati itu banyak banget zat besinya. Dan itu zat besi yang lebih baik daripada yang berasal dari daun singkong. Kalau daun singkong kan zat besinya itu dia lebih sulit diserap tubuh dibanding dengan zat besi yang berasal dari protein hewani. Tapi di Indonesia itu kan, jadi kalau ibu-ibunya sudah mengkonsumsi protein hewani tinggi,
kemudian dia tidak diperiksa HB-nya tidak anemia, sebetulnya tidak terlalu berat ketika dia luput sebentar. Sebentar. Bu Eka bentar, ini ada tamu sebentar aja, saya keluar. Baik, Ibu. Baik, bagi Bapak Ibu dan kakak semua ditunggu sebentar ya. Dan barangkali nih masih ada eh, yang ingin ditanyakan, kita diskusi aja ya, karena kan judulnya Sharing Academy gitu ya. Terus ini adalah ilmu yang penting banget loh buat kita. Silahkan untuk bertanya di kolom komentar atau mau raise hand juga. Nah, ini sudah ada Kak Dwi juga ya yang ingin bertanya. Dan silahkan nih bagi kakak-kakak semua, insya Allah waktunya masih ada ya untuk pertanyaan atau sesi pertanyaannya. Maaf nih, maaf. Ya, Baik Ibu, ini tiba-tiba ada tamu ngasih oleh-oleh, coba, aduh luar biasa. insya Allah. Nah, gini, jadi videonya ditutup ya tadi. Ya, jadi Bu Eka, kalau kenapa kemudian anemia atau kurang darah, kurang zat besi ini dikaitkan dengan stunting? Karena memang berdasarkan penelitian juga, bayi-bayi yang stunting itu dilahirkan rata-rata dari ibu hamil yang anemia plus kurang energi kronis ya. Jadi akhirnya kenapa kemudian pemerintah dan semua pihak bahkan ya itu menggembar-gemborkan bahkan tablet tambah darah itu harus diminum sejak remaja, pada saat sekolah mereka minum setiap minggu gitu kan untuk mencegah terjadinya kekurangan darah. Seperti itu mungkin ya. Jadi memang ada korelasinya antara keadaan kekurangan darah pada ibu dengan bayi yang dilahirkan kondisinya kurang gizi atau BBLR, terutama BBLR ya. Jadi BBLR itu salah satu indikasi kalau anaknya akan jadi stunting plus panjang badan kurang dari 48. Itu kan baru apa ya, prediksi gitu ya. Bukan berarti otomatis yang BBL nanti jadi stunting, bukan. Tapi itu prediksinya seperti itu. Tapi ketika diperawat dengan baik sampai 2 tahun, insya Allah tidak stunting anak yang BBLR itu. Bahkan banyak yang lahirnya BBLR udah besarnya tuh tinggi besar gitu kan. Nah itu berarti pada saat masa emas dia sampai 2 tahun ibu merawatnya dengan baik-baik secara kesehatan maupun secara gizi. Begitu Bu Eka. Dan terima kasih sekali kalau materi stunting ini ada usulan dimasukkan ke kurikulum untuk apa tadi ya, kuliah pranikah di Kemenag ya. Kalau memang ada akses ke sana, mangga. Mungkin kami sebetulnya juga sudah ada teman-teman yang suka mengikuti kegiatan apa ya namanya di Kemenag itu persiapan pranikah ya untuk calon-calon pengantin. Tapi memang selama ini yang diangkat sepertinya bukan hanya bukan stunting yang lebih prioritas gitu, tapi mungkin ada hal lain terutama kesiapan kehamilan secara khusus mungkin ya yang selama ini materi-materi yang disampaikan. Demikian, mudah-mudahan Bu Eka berkenan dan tidak puas untuk bisa menggali lebih jauh lagi nanti. Terima Baik, kasih. terima kasih banyak, Bu. Sami-sami Bu Eka. Baik, alhamdulillah ya. Dan ini ada pertanyaan lagi, Ibu, dari Kak Dwi Tresna Fuzia. Silakan Kak Dwi untuk pertanyaannya. Bismillah, Assalamualaikum Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Masalah. Ibu, saya izin bertanya. Jadi dari tadi yang sudah Ibu paparkan yang saya pahami ya Bu ya, itu terkait gimana
kalau yang dijelaskannya itu hanya ibu yang harus menjaga atau perempuan gitu kan yang harus Perempuan, menjaga ya. gizi gitu kan ya sampai kehamilan sampai anaknya itu lahir gitu. Nah, pertanyaannya apakah laki-lakinya gitu kan apakah suaminya juga memang harus menjaga dari pranikahnya atau sebelum kehamilan dan sampai ya gitu gitu Ya, sampai seterusnya gitu apa apa cuma hanya difokuskan di perempuannya saja atau memang suaminya juga harus menjaga pola asupannya gitu. iya, iya ya lupa ya. Sebetulnya memang kenapa ibu yang menjadi fokus? Kenapa perempuan? Karena perempuan itu yang akan melahirkan generasi kan. Kalau jadi walau ibaratnya gini, kalau kita bercocok tanam, ya, saya suka nanam nih. Walaupun bibitnya bagus, kalau ditanam di tanah yang tandus, itu tidak akan tumbuh dengan baik, ya. Tetapi bukan berarti kemudian kita juga akan menanam bibit yang jelek gitu. Artinya sama sebetulnya remaja laki-laki pranikah juga harus mempersiapkan kondisi kesehatannya dengan baik. Karena apa? Ketika dia juga tidak memiliki keadaan gizi yang baik, ya, itu kan luarnya nih gizinya nggak baik. Ya dalam-dalamnya juga sama, keadaan gizinya tidak baik. Artinya kualitas bibit yang dimiliki calon pengantin pria juga menjadi tidak baik gitu nantinya. Sehingga perlu juga mempersiapkan keadaan kesehatan dan gizi yang baik bagi kaum pria. Tetapi memang yang lebih difokuskan kaum perempuan karena memang ya akan mengalami resiko kehamilan, melahirkan, meninggal pada saat melahirkan itu perempuan gitu ya. Jadi lebih besar resikonya pada ibu-ibu, pada perempuan dan lebih besar perannya pada perempuan juga. Karena kan nanti bapak mah udah bayinya lahir mah bapaknya kemana gitu kan, ibu mah harus menyusui kan. Nah ibu kalau tidak bisa menyusui bayinya juga gimana kan, jadi harus diajarin ibunya. Bapak itu eh, lebih pada bagaimana dia memberikan dukungan yang sangat baik terhadap istrinya ya, terhadap ibunya misalnya harus ditimbang nih tiap bulan bayinya, ibunya nggak bisa, bapaknya lah boleh mengantar gitu kan. Jadi mengingatkan misalnya, membantu menyuapi, membantu mengasuh, itu bisa. Dan ayah juga sebetulnya harus belajar. Cuma memang sangat jarang ya kelas-kelas untuk pria-pria itu dianggap mereka udah pada pintar kali ya. Jadinya jarang. Kayak di kalangan ibu-ibu yang sudah menikah juga yang banyak belajar teh ibu-ibu ya gitu ya. Bapak-bapak mah jarang belajar. Padahal sebetulnya bapak-bapak juga pada belum tahu, saya yakin pada belum tahu karena samalah kayak kita juga malas baca kan gitu ya. Literasi kita kurang gitu sehingga memang perlu sebetulnya pembinaan buat para remaja pria dan terutama mereka itu harus bukan hanya pada saat keadaan kesehatannya tapi mental. Mental seorang calon pengantin pria itu yang harus dibangun lebih. Ya artinya ketika sudah menikah ya dia harus punya tanggung jawab yang tinggi, kemudian dia juga harus punya kepekaan dan lain-lain gitu. Jadi harus mentalnya jangan sampai terjadi tadi MBA itu ya. MBA-nya bukan Magister Bachelor of Arts tapi Married by Accident. Terpaksa dinikahkan karena yaitu laki remaja pria tidak mampu menahan dirinya sehingga berbuat yang tidak belum waktunya mereka lakukan. Nah, ini sebetulnya sudah ada programnya di pemerintah itu dan ini sangat butuh dukungan juga dari semua pihak ya. Misal kita tuh ada yang namanya generasi berencana. Jadi mereka itu kumpulan dari remaja-remaja yang menjadi peer educator buat teman-teman sebayanya supaya jangan nikah dulu ya gitu kayak itulah ya. Jadi mereka dengan bahasa mereka menikah tuh mesti tahu umur berapa. Jadi kalau remaja pria menikah minimal 25 tahun, kalau putri minimal 21 tahun. Jadi kalau itu usia ideal ya, artinya insya Allah sudah siap kalau usia segitu. Tapi kalau 21 belum lulus kuliah juga mungkin harus dipertimbangkan juga ya. Berarti lulusnya harus cepat-cepat gitu biar pada saat waktunya menikah sudah ideal kondisinya semuanya. Gitu Teh Dwi ya. Jadi pria juga perlu, cuman mungkin kelasnya harus dari pria lagi nih sepertinya supaya sharingnya lebih enak. Baik Umi, ada satu pertanyaan lagi boleh? Boleh boleh.
Ya, kan tadi dari contoh-contohnya itu Ibu bilang kalau misalkan apa ada satu dampak rokok pasif ya bagi perempuan Ya, itu kan kayak menghirup asap rokok. Nah, kalau misalkan untuk rokok aktif gitu Bu, ini masih masuknya ke laki-laki ya Bu ya. Kalau misalkan laki-laki rokok aktif apakah gitu? Itu juga mempengaruhi stunting untuk si laki-lakinya. mempengaruhi bukan ke stunting. Dianya kan udah gede ya. Kalau sudah besar ya tidak stunting kan. Paling dia Ya. pendek. Maksud tuh mempengaruhi ke bayinya gitu, bayinya Produktivitasnya ya, jadi iya stunting. berpengaruh. Hmm. Pertama dari kualitas dirinya ya, kualitas kesehatan tubuhnya. Seorang perokok itu rusaknya tuh semuanya. Dari mulai depan nih, dia kan menghisap dari mulut ya, mulut, lidah, tenggorokan, paru-paru, semua racun dari rokok itu akan masuk ke seluruh tubuhnya melalui peredaran darah dalam tubuhnya ataupun pokoknya karena dia kan menghirup racun ya nikotin itu. Dan itu akan berpengaruh terhadap kualitas dari kerja semua sel dalam tubuhnya, termasuk sel yang dihasilkan gitu ya. Itu kalau buat dirinya sendiri. Nanti dia punya anak nih misalnya ya. Kemudian anaknya ketika anak terpapar asap rokok, selain dia akan terkena infeksi penyakit paru-paru misalnya, itu kalau infeksi paru-paru karena rokok, infeksi paru-paru karena lingkungan yang buruk, maka kalau dia infeksi artinya eh, tubuhnya itu membutuhkan gizi yang lebih banyak daripada anak yang tidak kena infeksi. Tapi keluarganya tuh nggak tahu gitu kan kalau anak itu harus butuh lebih banyak gizi. Yang terjadi anak itu tidak akan mendapatkan gizi yang dibutuhkan, jadi stunting nantinya. Jadi bisa kalau sejak hamilnya kan ibunya yang berpengaruh ya. Kalau bapak kan enggak. Tapi ketika bapak merokok itu ibunya perokok pasif juga akan berpengaruh terhadap kesehatan ibunya. Kalau sudah lahir ya bayinya juga akan terpengaruh. Makanya bapak-bapak itu kalau merokok nggak boleh di dalam rumah. Ngerokoknya di sawah aja, di kebun gitu. Masuk ke rumah ngerokoknya matikan. Tapi lebih bagus lagi tidak merokok ya. Karena kalau tidak merokok, maka keluarga itu disebut keluarga sehat. Tapi kalau merokok, itu keluarga disebut keluarga tidak sehat. Ya. Terima kasih Ibu. Mangga Teri Nuhun pertanyaannya. Baik, alhamdulillah ya insya Teva Allah adalah sudah terjawab. Barangkali Bapak Ibu yang ingin bertanya atau kakak-kakak masih penasaran mengenai stunting ini, silakan untuk bertanya. Mungkin sambil menunggu, saya boleh bertanya Ibu. ya Mangga Teva. Saya ada sedikit penasaran mengenai tadi itu ada ASI eksklusif ya Ibu. Itu selama Ya. 6 bulan tuh. Kalau misalnya ada anaknya itu terlahir sehat gitu normal seperti biasa, tetapi kan kalau sekarang perempuan itu sering apa ya lebih banyak yang bekerja mungkin ya, dan itu tidak ada waktu untuk memberikan ASI secara eksklusif selama 6 bulan itu, dan kadang ada juga yang dicampur susu formula dan lain sebagainya. Nah, apakah anak yang sudah lahir memang normal dan sehat, tapi misalnya asupan nanti ASINya itu kurang, nah itu bisa menyebabkan stunting nggak di bulan-bulan selanjutnya atau saat pertumbuhan anaknya itu gitu. Begitu, Ibu. Iya. Terima kasih Teva. Pertanyaannya agak jauh nih ya, udah lahir ya ceritanya bayinya. Jadi pertama, betul ya, jadi kalau ASI eksklusif itu tidak diberikan kepada bayi 0,6 bulan ya, jadi misalnya diberinya susu formula ya, itu bisa menyebabkan stunting. Karena pertama kandungan ASI dengan kandungan susu formula itu sangat berbeda sekali. Dari sisi protein, kalau ASI itu proteinnya mudah dicerna, kalau dari susu sapi itu proteinnya susah dicerna. Kemudian dari sisi penyediaan susunya, kalau ASI kan lebih bersih ya, langsung dari pabrik gitu kan. Kalau susu formula kan dari botol. Apalagi ibunya tadi kan bekerja, yang ngasih susunya pembantunya misalnya atau enggak neneknya yang sudah tua gitu. Kemudian kebersihan botol tidak terjaga. Akhirnya apa? Susunya menjadi mengandung sesuatu yang tidak sehat, akhirnya bayinya diare. Selain diare, bakteri yang masuk ke dalam tubuh bayi itu bisa menyebabkan bayi penyerapan zat gizi yang penting bagi pertumbuhan itu terhambat. Jadi akhirnya jadi stunting.
gitu. Jadi ASI eksklusif itu menjadi penting. Terus bagaimana kalau ibunya bekerja? Nah, caranya adalah dengan diperah. Sekarang banyak pompa ASI yang elektrik ya, gampang diperah, disimpan di tempat dingin, begitu nanti pulang pada saat ibunya bekerja bisa diberikan susu formula dengan susu formula ASI perah dengan catatan tidak boleh memberikan dengan dot. Jadi diberikannya harus dengan gelas aja, gelas kecil. Tahu kan gelas yang buat air zam-zam? Nah, sekecil itulah gelasnya ya. Atau kalau sekarang mah ada beli juga banyak di online ya. Ada khusus gelas untuk minum ASI. Nah, itu bayi itu diberikannya minum dari situ. Bisa nggak? Bisa. Bayi baru lahir pun bisa minum dari gelas. Jadi nanti bayi akan terhindar dari penyakit-penyakit akibat ketidaksterilan alat minum bagi dia gitu ya. Makanya menggunakan gelas atau cangkir khusus ASI atau cangkir kecil. Gitu ya, Teh Eva. Insya Allah, baik. Terima kasih Ibu atas jawabannya. Sangat terjawab. Ya. Selanjutnya bagi kakak-kakak atau ibu-ibu yang masih ingin bertanya, silakan. Mungkin satu lagi. Atau mungkin sudah terjawab semuanya. Dan memang tadi penjelasannya sudah sangat jelas ya, yang telah dijelaskan oleh Ibu Ita. Silakan Ibu atau kakak-kakak. Sudah mungkin ya? Oke. Baik, karena mungkin sudah cukup jelas tadi yang telah dipaparkan oleh Ibu Ita mengenai pencegahan stunting pranikah, dan alhamdulillah ya sudah dipahami mungkin sama ibu-ibu dan kakak-kakak semua yang hadir di Zoom meeting pada hari ini. Baik, mungkin kita tutup saja, tapi sebelum itu ada closing statement terlebih dahulu dari Ibu Ita, silakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih, Teh Eva. Terima kasih buat semuanya yang sudah bersabar mendengarkan saya berbicara. Intinya kita semua sama-sama belajar untuk meningkatkan pemahaman, meningkatkan pengetahuan dan kesadaran kita semua tentang bagaimana pencegahan stunting itu menjadi kewajiban kita bersama ya. Dan terima kasih juga buat panitia yang sudah memberikan kesempatan untuk sharing session, dan semoga apa yang kita lakukan hari ini menjadi catatan amal soleh bagi kita semua, dan semoga kelak menjadi wasilah atau menjadi sarana kita untuk bertemu kembali di surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik, alhamdulillah. Baik, terima kasih jazakallah khairan kasiron Ibu Ita yang telah menyampaikan materi yang begitu luar biasa pada malam hari ini. Dan sebelum ditutup, mari kita berfoto terlebih dahulu ya bagi ibu-ibu yang hadir atau kakak-kakak yang hadir pada Zoom meeting pada hari ini. Mari kita berfoto terlebih dahulu untuk mengukir kenangan bersama begitu ya. Silakan untuk open kameranya kakak-kakak yang hadir di Zoom meeting supaya terlihat nih ya wajah-wajahnya. Baik, ditunggu ya Bapak Ibu yang sudah hadir di Zoom meeting. Baik, kakak operator sudah siap ya untuk mengambil gambar. Silahkan siapkan senyuman terbaiknya. Kita akan berapa take nih kakak operator? Sekitar 1 atau 2? Oke, 2 ya. Oke, siap. Mungkin kita tunggu beberapa saat terlebih dahulu untuk ibu dan kakak semuanya yang bersiap-siap untuk berfoto bersama ya. Oke, silahkan. Di sini ada 20 orang. Oke, bagi kakak yang bisa ya. Oke, siap langsung saja ya kakak operator. Kita berfoto terlebih dahulu. Dalam hitungan ketiga, silakan berikan senyuman terbaiknya ya. Ya, 1, 2, 3. Dapat, Kak? Oke, sekali lagi ya. Boleh bergaya bebas ya, ibu-ibu, kakak-kakak semua. Boleh. Siap, 1, 2, 3.
Oke, baik, alhamdulillahirrahmanirrahim, kita telah sampai di penghujung acara. Terima kasih kepada kakak-kakak, ibu-ibu yang telah hadir pada Zoom meeting pada hari ini, tentunya di Sharing Academy, dan tentunya terkhusus terima kasih banyak kepada Ibu Ita yang telah menyampaikan materinya. Eh, Tak lupa saya ingin mengingatkan bagi Bapak Ibu atau kakak-kakak semua yang belum memfollow Instagram sharingacademy.id, silahkan untuk di-follow ya di @sharingacademy.id. Terima kasih semuanya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Mari kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sehat selalu ya ibu-ibu kakak semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.